Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta Mbak-mbak mahasiswa, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan diseminasi saya pada pagi hari ini. Diseminasi untuk hari ini yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu sudah mengajar di sekolah, saya yakin sudah lama. Ketika kita mau menciptakan satu budaya positif, itu tantangannya luar biasa berat. Betul ya, berarti tantangannya itu luar biasa banyak. Menciptakan budaya positif yang harus siswa sendiri memunculkan motivasi dari dalam atau intrinsik, itu luar biasa. Kebanyakan dari anak-anak itu munculnya adalah motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar atau motivasi yang mendapatkan pengaruh dari luar. Pada hari ini saya akan memberikan materi tentang budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan atau suatu kebiasaan yang berpihak pada murid, yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Dari kalimat ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru itu menuntun perilaku murid, bukan menuntut. Selama ini kita mungkin banyak menuntut terhadap perilaku siswa. Kita tidak menuntut, tapi menuntut anak ini harus A, anak ini harus B. Okay. Jadi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa mengajar belajar itu adalah menuntut siswa. Menuntut yang bagaimana? Sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam itu yang seperti apa? Minat, bakat, kemampuan siswa. Kita tuntun minatnya siswa di bagian mana kita tuntun. Kemudian sesuai dengan kodrat zaman itu berarti siswa tidak boleh gaptek. Bapak Ibu Guru saya yakin juga tidak gaptek. Kalau saya sedikit agak gaptek ya Pak Tulus. Jadi kalau ada apa-apa mesti bertanya dulu kalau hubungannya dengan teknologi. Nah, sesuai dengan apa yang difilosofikan Ki Hajar Dewantara, kita menumbuhkan karakter murid, menumbuhkan karakter siswa itu luar biasa tantangannya. Siswa akan merasa terbimbing, siswa akan merasa oh itu jadi panutan saya apabila yang membimbing itu memberikan contoh atau teladan terlebih dahulu. Ya. Jadi mari Bapak Ibu kita sama-sama menumbuhkan disiplin yang positif terhadap anak-anak kita. Coba sekarang pernyataan setuju atau tidak setuju. Yang nomor 1, Bu Harti mungkin bisa membacakan pakai mic Bu. Kemudian nyatakan setuju atau tidak setuju. 1. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kita lihat dulu hukumannya itu hukuman yang membangun atau tidak. Kalau membangun siswa untuk lebih baik lagi atau hukumannya bersifat mendidik, setuju. Tapi kalau hukumannya kekerasan, tidak setuju. Oh gitu, okay. Menurut Bu Harti dilihat dari hukumannya terlebih dahulu ya. Ya. Haryanto mungkin mau menambahkan untuk yang nomor 1? Ya, kalau menurut Skinner, kalau behavioristik itu lebih kepada perubahan perilaku, ada punishment, ada reward. Salah satunya punishment ya Bu, hukuman itu. Kalau saya pribadi setuju, namun bagaimana hukuman itu bisa merubah perilaku anak dan ada nilai-nilai pendidikan di situ. Oh iya, ya berarti sama dengan Bu Harti tadi ya. Oke, Bu Yuni nomor 2 Bu. Ya, hukuman positif seperti membaca dan membersihkan kelas dapat membentuk kedisiplinan anak. Saya setuju karena itu bisa membiasakan anak untuk bisa lebih disiplin anak dalam sehari. Oke, ya berarti hukumannya membaca dan membersihkan kelas. Setuju ya? Iya, oke. Nomor 3 Pak Rosadi. Adanya peraturan kelas atau sekolah menjadikan anak lebih disiplin. Saya setuju. Setuju, jelas setuju ya Pak? Setuju. Iya, ada peraturan kelas atau sekolah menjadikan anak lebih disiplin.
Pak Hari. Ya, oh bisa ini. Oke. Pemberian penghargaan atau hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut saya setuju, tapi namun ini ya, untuk penghargaan atau hadiah itu jangan diwujudkan berupa barang. Misalkan hanya dengan misalkan hanya dengan pujian, kamu hebat, kamu hebat, Kamu luar kamu luar biasa. Nah kayak gitu. Jadi jadi tidak harus semena-mena dengan barang. Ya mungkin ada beberapa dengan barang, ada beberapa kali dengan barang, tapi tidak dihubungkan selalu dengan barang. Iya, iya. Terima kasih Bu Seti atas pendapatnya. Jadi dari permasalahan yang ada 4 permasalahan itu, Bapak Ibu menyatakan ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ini kita simpan dulu karena nanti apa yang saya sampaikan di sini baru nanti Bapak Ibu akan mempelajari. Kita mempelajari bareng-bareng ya Bapak Ibu. Bagaimana sih memberikan hukuman dan tadi reward penghargaan terhadap siswa. Baiklah Bapak Ibu. Materi yang akan kita pelajari hari ini yang berhubungan dengan pertanyaan 4 tadi, yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima 5 posisi kontrol guru. Ini yang luar biasa. Kemarin saya baru menyadari ternyata posisi kontrol saya selama ini hanya sebagai penghukum, padahal ada 5 posisi kontrol nanti. Kemudian yang keenam adalah mengatasi permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini yang akan kita pelajari pada hari ini Bapak Ibu. Nah sekarang kita lihat ada A dan B. Saya minta Bu Septi dengan Bu Harti monggo untuk ke depan. Ambillah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Ini Bu Harti yang A. Ya, agak kesini Bu Harti. Ya, kemudian teman Anda yang B berarti Bu Septi. Bu Septi akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja pokoknya biar Bu Harti itu membuka kepalan tangannya. Coba kita praktekkan sampai Bu Harti membuka. Kira-kira kalimat apa yang akan diucapkan oleh Bu Harti dengan Bu Septi? Mic-nya tadi mana ya Pak? Kita bermain peran terlebih dahulu ini ya. Terima kasih Bu Septi. Saya memiliki sesuatu, ya pokoknya sesuatu ini penting. Nanti di sini ada petunjuk penting untuk bisa digunakan ya untuk memperoleh apa namanya ya. Ini hubungannya dengan benda milik saya ya. Oke, saya punya benda. Yang benda ini akan direbut oleh Bu Septi. Monggo. Berarti boleh nggak lihat benda apa itu di tangan Bu Harti? Jangan nanti
Sakti kepengen. Lihat sedikit aja berarti. Kalau dilihat-lihat, jangan. Kenapa? Kan cuma pinjam, cuma lihat. Kalau kepengen ini ada syaratnya. Apa syaratnya? Jangan berat-berat ya syaratnya. Bu Septi harus menyanyi lagu Barangku Ada 5. Nah nanti ketika meletus Bu Septi lompat yang tinggi. Oke, siap. Silakan. Balangku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Dam! Hatiku sangat kacau, balangku tinggal 4, ku pegang erat-erat, sudah berhati berenang. Sekarang boleh saya berikan dengan senang hati kalau Bu Septi sudah memenuhi keinginan. Terima kasih Bu Hati. Selamat. Iya, Sukses ya. amin. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk berarti dengan Bu Septi. Ternyata dramanya luar biasa. Nah, Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu saksikan tadi itu adalah posisi A memegang benda, kemudian posisi B merayu. Apakah benda itu bisa diambil, boleh dibuka atau tidak? Apa yang terjadi tadi? Akhirnya siswa A membuka tangannya, nggih? Ya kan? Siswa A akhirnya membuka tangannya. Apakah Anda membuka kepalan tangan Anda tadi? Iya, ya kan? Mengapa? Apa alasan Anda membuka kepalan tangan tadi? Coba Bu Hati. Kenapa kok Bu Hati membuka kepalan tangan tadi? Ya, karena saya sudah memberikan saran ya, dan dia mau dengan senang hati, ya sudah. Oke, karena sudah sesuai dengan syarat yang diberikan oleh Bu Hati. Oke. Apakah Anda menutup kepalan tangan Anda tadi? Menutup. Oke. Mengapa? Apa alasan Anda tetap menutup kepalan tangan Anda tadi? Ya, saya ingin menguji apakah anak tersebut tangguh untuk meminta lagi ya, supaya nggak gampanglah kita memberikan. Oke. Terus yang terakhir, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tadi? Siapa? Diri sendiri. Jadi kontrol itu ada pada diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Ketika Bu Septi tadi minta ke Bu Harti dengan rayuan apapun, ya, kalau Bu Harti tidak dalam kontrol diri kok tidak ingin membuka, Bu Septi tetap tidak akan bisa merayu. Kan seperti itu, ya. Jadi teori kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Kemudian untuk disiplin positif. Disiplin positif yang pertama yang kita pelajari berhubungan dengan nilai-nilai universal, ya, nilai-nilai kebajikan universal. Psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, bahwa makna kontrol itu guru wajib mengontrol murid. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid nih Bapak Ibu. Murid yang biasanya dipaksa oleh kita biasanya akan merasa gimana Bapak Ibu? Tertekan, betul. Murid yang biasanya dipaksa oleh kita, mereka justru akan semakin memberontak, ya. Kita sudah sering menangani siswa ketika terutama untuk kedisiplinan kita dalam memakai tata tertib baju terutama. Ketika kita sudah mengumumkan hari ini memakai
seperti tadi pagi nggih, sepatunya harusnya tidak boleh belontak-belanteng. Ini tadi masih ada yang sepatunya melanggar aturan. Tetapi ketika anak itu diingatkan kita dengan kasar, mereka akan semakin menantang. Ya, mereka akan semakin marah, jiwa berontak mereka akan keluar, kan seperti itu. Nah, sama dengan disiplin positif yang akan kita terapkan. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Diperhatikan ini Bapak Ibu. Nah, stimulus responnya ini kita harus bisa merubah kepada teori kontrolnya. Dari kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Selama ini kita seperti ini ya Bapak Ibu. Kita pengen anak-anak kita cara pandangnya sama dengan kita. Selama ini yang kita lakukan. Sekarang bagaimana Bapak Ibu merubah menjadi teori kontrol? Dari kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita rubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini kita seperti itu. Ketika ada anak berbuat salah, kita menganggap bahwa anak itu selalu berperilaku buruk. Ya apa tidak Bapak Ibu? Iya. Contoh Febiawan, sebaik apapun dia, karena dia sudah sering membuat kesalahan dan berperilaku buruk, kita di sini mindset kita mesti ke Febiawan dia anak yang tidak baik, kan seperti itu. Nah, mulai sekarang kita mengontrol semua perilaku memiliki tujuan. Anak berbuat seperti itu mesti punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya ingin diperhatikan, kan seperti itu. Ya, tujuannya mungkin di rumah dia kurang kasih sayang, pengen mendapatkan kasih sayang di sekolah. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Dirubah sekarang. Hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Okay. Sama dengan tadi kasusnya Bu Harti dengan Bu Septi. Hanya diri Anda yang bisa mengontrol Anda sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, tadi sudah ya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Harusnya kita langsung berkolaborasi dan konsensus secara terus-menerus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah kita rubah menjadi model berpikir menang. Tidak ada menang atau kalah. Itu teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Nah, sekarang makna disiplin itu apa sih Bapak Ibu? Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul atau tidak? Kita ingin anak-anak kita berjiwa disiplin agar yang terakhir apa tadi? Mendapatkan kepatuhan. Kan seperti itu, biar anak itu patuh terhadap kita. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Ini Bapak Ibu yang agak sulit kita tumbuhkan pada diri anak-anak. Kita sulit untuk menumbuhkan disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Dari kalimat ini betul atau tidak? Ketika kita tidak bisa disiplin, kita mesti membutuhkan faktor luar untuk bisa mendisiplinkan kita. Kemudian karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Monggo Bapak Ibu, kita didik anak-anak kita untuk mempunyai motivasi, terutama motivasi apa? Internal. Kalau motivasi eksternal itu pengaruhnya luar biasa. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu tercakup pada profil pelajar Pancasila. Ada apa saja, Ge? Beriman,
bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nilai kebajikan universal ini yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ya, apakah selama ini disiplin yang sudah kita terapkan di sekolah itu perlu ada kaji ulang? Perlu nggak ditindak ulangi? Kira-kira disiplin ini tidak memihak kepada anak. Ya, contoh yang hari ini, tahun ini pelajaran baru ini, hari Rabu itu anak memakai sepatu bebas, boleh berwarna merah, boleh berwarna putih, boleh berwarna hijau. Kira-kira penerapan disiplin ini kita sudah berpihak kepada anak apa belum, Bu? Ya sudah, yaitu dalam rangka ini kreatifnya ya, masuk kreatif. Masuk ke kreatif. Kita sudah berpihak kepada anak berarti ya. Ya. Kata kunci mendisiplinkan anak itu harus selalu berpihak kepada siswa. Jadi bukan hanya untuk kepentingan kita saja. Oh, hari Rabu anak sudah bebas dengan menggunakan sepatu, mereka mengeksplor. Ya, mereka mengeksplor apa keinginan mereka, ingin memakai sepatu yang berwarna selain hitam. Berarti disiplin ini kita sudah memihak kepada siswa. Oke. Nah, sekarang kalau tadi disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Untuk pertanyaan nomor 1. Nomor 1, Bu Rini mungkin bisa membacakan. Dari sini saja Bu, nggak apa-apa. Motivasi perilaku manusia. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Iya, coba motivasi apa Bu Rini yang mendasari tindakan Anda? Anda hadir mengajar kelas tepat waktu, motivasinya apa? Apakah ingin mendapatkan penghargaan dari Bapak Kepala Sekolah? Apa ingin mencontohkan disiplin kepada anak-anak atau siswa kita? Atau ingin mendapatkan pujian dari rekan sesama guru dan lain sebagainya? Monggo Bu. Ya. Berdasarkan kenyataan yang ada, kalau saya sendiri selama ini merasa sebagai figur guru sebagai contoh. Anak bisa berubah dan bisa disiplin itu karena kita contohkan. Tidak bisa kita menyuruh, semata-mata menyuruh dengan secara teoritis dan kita memberikan paksaan dan kita menghimbau, itu tidak bisa. Tapi menurut saya anak itu bisa berubah tanpa kita suruh, tapi kita beri contoh. Itu aja. Iya, terima kasih Bu Rini. Ya, berarti motivasi yang ada dalam Bu Rini yaitu menjadi suri teladan. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, berarti yang mana? Ingarso subtulodo, Bapak Ibu. Ingarso subtulodo, memberikan teladan kepada anak-anak kita. Kita memberikan teladan kepada mereka ketika masuk ke kelas tepat waktu. Oh, gurunya saja sudah datanya tepat waktu. Jadi siswa yang terlambat mungkin akan merasa malu, begitu ya. Kemudian yang nomor 2, Ibu Ira, monggo. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Iya, monggo dijawab Ira. Tidak ada aturan, tidak ada teguran, apakah Bu Ira akan tetap datang tepat waktu? Ya. Saya hanya manusia biasa, saya seorang guru, maka jawaban saya adalah insya Allah karena saya menjadi guru adalah
ada yang tercatat di depan, insya Allah saya akan melaksanakan tugas saya sebagaimana mestinya, kecuali ada hal-hal tertentu yang berada di luar kemampuan saya. Karena bagi saya, apa yang saya laksanakan dengan niat dari hati saya, insya Allah akan mendatangkan banyak berkah dan manfaat untuk saya dan anak didik saya secara luas, untuk keluarga saya dan untuk bangsa dan negara saya. Terlalu romantis ya, romantis. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Ira dan Bu Rini. Ternyata motivasi yang ada pada diri Bapak Ibu guru itu adalah motivasi internal. Motivasi internal itu kita melakukan satu tindakan itu tidak harus menunggu dapat penghargaan atau pujian dari orang lain, tetapi ada dalam diri kita sendiri. Yuk kita merubah semua motivasi yang ada dalam diri kita, harus memunculkan motivasi internal. Kita memberikan teladan kepada anak-anak kita. Jadi usahakan hal ini juga kita berikan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita itu biasanya berangkat lebih pagi. Ada mungkin yang memang sudah mempunyai motivasi internal. Oh ya, saya harus berangkat lebih pagi biar nanti tidak terlambat dan lain sebagainya. Tetapi ada yang berangkatnya pagi. Aduh, nanti kalau saya berangkatnya siang, ya kan, saya mendapatkan hukuman. Berarti itu masuk motivasi internal apa eksternal, Bapak Ibu? Eksternal, karena dia berangkat lebih pagi itu karena ada rasa ketakutan kalau nanti saya akan mendapatkan sebuah hukuman. Itu berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, teori motivasi, hukuman dan penghargaan secara institusi. Sekarang untuk teori motivasinya dulu. Yang pertama, untuk teori motivasi itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Untuk motivasi yang ketiga ini yang harus kita tumbuhkan kepada diri kita sendiri dan kepada anak-anak kita. Ya, selama ini posisi anak-anak kita berada di motivasi nomor berapa, Bapak Ibu? 1 dan 2, ya. Kebanyakan di posisi nomor 1 dan nomor 2 karena mereka apa? Untuk menghindari hukuman, melakukan disiplin, ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Tapi jarang yang menggunakan untuk menghargai diri sendiri. Walaupun ada, tapi dari sekian ratus persen itu masih banyak yang memiliki motivasi eksternal. Nah, motivasi perilaku manusia menurut Anda tadi yang sudah saya jelaskan, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Tadi motivasi yang 1 dan 2, ya. Kemudian strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Kira-kira strategi apa yang diterapkan agar hasilnya itu menjadi hasil yang bagus untuk anak-anak? Bu Isti mungkin bisa memberikan pendapatnya. Menurut saya, kita harus memberikan contoh, memberikan suri tauladan, bukan hanya menyuruh anak untuk ayo disiplin, tapi kita harus memberikan contoh, tindakan yang pasti. Oke, oh iya, terima kasih Bu Isti, memberikan suri tauladan kepada anak-anak kita. Jadi hasilnya nanti anak diberikan contoh yang baik, otomatis mereka akan mencontoh dengan baik. Kemudian nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid-murid Anda di kelas dan di sekolah? Kira-kira nilai kebajikan apa, Pak Fauzi?
Iya, ternyata error. Apa terlalu jauh? Enggak lah. Tetap tidak bisa nih. Pakai ini dulu. Pakai perasaan mungkin. Iya. Ini kayaknya. Oh iya, coba pakai ini coba. Bismillah. Bu, mohon maaf, mau gimana tadi? Iya, nilai kebajikan A. Yang Anda berusaha tanamkan pada murid-murid Anda di kelas atau di sekolah? Iya. Selama saya mengajar di sekolah dulu, yang paling saya tanamkan ke murid-murid itu satu, Bu, kejujuran. Karena dulu ketika saya mengajar di sana tuh banyak sekali yang suka berbohong. Jadi setelah kejujuran baru kepekaan dalam lingkungan kita. Misalnya gini, mengut sampah itu yang paling penting banget. Jadi kita itu tidak perlu menyuruh anak ini buang sampah. Cukup kita lakukan di depan mereka, ambil sampah, tunjukkan ke mereka buang sampah tanpa mengucapkan kata-kata. Nanti mereka tuh akan merasa, kok guru mau sampah ya? Jadi mereka mau sampah dulu. Jadi gitu. Hingga pada suatu hari mereka tuh juga langsung otomatis ketika ada sampah langsung dipungut tanpa seperti itu. Ini memang error ini, Pak Harto. Ya, terima kasih Pak Fauzi. Ya, nilai-nilai kebajikan yang Anda berusaha tanamkan pada murid yaitu tadi kejujuran, dan yang kedua kepekaan. Betul. Ketika kita sebagai guru mencontohkan, kita jalan ada sampah kok kita diam saja, murid akan melakukan hal yang sama. Tetapi ketika ada sampah, kita mungut, suatu saat siswa akan melihat kita, ya kan? Mereka juga akan melakukan hal yang sama. Oh ya, Bapak Ibu guru saja memungut sampah, berarti kita juga harus peka untuk memungut sampah. Oke. Ini ya Bapak Ibu guru, sekali lagi motivasi yang ada pada diri manusia tadi karena mendapatkan hukuman, karena ingin mendapatkan penghargaan, dan motivasi yang tumbuh dari dalam diri sendiri. Mudah-mudahan apa motivasi yang ada dalam diri kita itu motivasi yang ketiga yang paling banyak. Berikutnya untuk teori hukuman dan konsekuensi. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi yang di awal tadi, setujukah Bapak Ibu memberikan hukuman ini Bapak Ibu? Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu memang harus terjadi. Kemudian nomor dua, membuat anak sakit baik fisik maupun hatinya untuk jangka waktu lama. Betul atau tidak? Ketika kita memberikan hukuman terhadap anak, mungkin di otaknya akan di dalam memorinya ketika di SD, ketika di SMP. Saya yakin Bapak Ibu guru mungkin di SD atau di SMP atau di SMA pernah nakal. Mesti Bapak Ibu punya pengalaman. Oh ya, saya dulu pernah dihukum supaya ini. Masih teringat tidak Bapak Ibu kenangan itu? Masih, ya. Kemudian untuk konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Untuk konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kemudian untuk hukuman bersifat paksaan. Untuk konsekuensi, stimulus dan tanggapan. Kemudian untuk hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman merupakan konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian untuk hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan untuk konsekuensinya. Berikutnya untuk hukuman itu ada rasa marah,
rasa bersalah, rasa dipermalukan, merasa tak dihargai. Kemudian untuk konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, apa yang sudah saya paparkan ini saya sendiri sebagai pribadi, kadang-kadang saya merasa oh ya, ternyata apa yang saya lakukan itu berbanding terbalik dengan teori teori penghargaan dan hukuman. Ya, selama ini saya lebih banyak memberikan hukuman daripada memberikan konsekuensi. Ya, jadi setelah mempelajari ini saya kadang-kadang ya ternyata saya selama ini lebih banyak menghukum anak. Saya kadang lebih sering mempermalukan. Ya, dengan membuat mereka tidak memakai sepatu sehari itu sebetulnya anak itu sudah malu ya Bapak Ibu. Ya, jadi itu merupakan hukuman yang membuat anak itu merasa malu. Tapi kadang-kadang anak di sini sebetulnya malu, tapi ya anak itu lagi yang melakukannya. Jadi kira-kira menurut Bu Harti dia itu merasa malu atau tidak Bu Harti? Karena setiap saat ya anak itu lagi. Ya, memang dalam mendidik itu perlu waktu. Iya, tidak langsung besok diberi seperti itu langsung, tapi pelan-pelan lah. Karena nggak berhasil di sini mungkin di SMA-nya. Iya, jadi betul. tidak usah khawatir, kita tetap mendidik. Karena kalau sudah memegang konsekuensi hari itu pakai apa, ya diikuti. Iya. Kalau dibiarkan malah justru mereka semakin semakin tidak karu-karuan ya. Oke. Ini ya Bapak Ibu perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Nah, tindakan guru coba Bapak Ibu dipersani nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman karena menyakiti fisik. Iya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpangan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam seperti tadi. Hukuman. Iya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Maaf, itu bisa konsekuensi. Yang mana? Yang hukuman tadi konsekuensi itu. Yang disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah. Tidak mengenakan kan tidak menyakiti itu. Yang mana Bu? Yang hukuman tadi diganti jadi Yang nomor 1, 2, 3 terakhir konsekuensi itu. Ini? Iya. Ini? Iya. Tapi kan bersifat memalukan siswa. Betul. Pada Iya. Ada menyakiti. Tidak menyakiti tapi tadi di hukuman ada dipermalukan. Itu berarti langsung Dia nggak malu nggak? berarti ada konsekuensi ada hukuman. Yang merasa tidak malu berarti langsung konsekuensi. Iya, karena tadi betul ada siswa yang tadi dengan senang hati menyerahkan sepatunya. Ini Bu, saya tidak memakai sepatu hitam, berarti konsekuensi. Gitu, berarti tergantung dari anaknya gitu. Oke, terus yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi proses konsekuensi ya Bu. Karena itu kan bisa digunakan untuk pemanasan ya Bu. Oke. Masih dalam Iya. Di olahraga itu kan memang sebelum olahraga kita melakukan pemanasan ya, berarti masuk ke konsekuensi. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu berarti sudah memahami tentang hukuman dan konsekuensi ya. Nah ini Bapak Ibu, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Oke.
Kemudian anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu yang hukuman. Kemudian untuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Betul kan? Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek, ya. Tidak. Iya, betul. Tadi berarti suatu konsekuensi. Ya. Berikutnya tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini Bapak Ibu, antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan satu pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang tadi nih. Kemudian kalau konsekuensi waktunya hanya pendek. Kemudian restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Terus untuk hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat. Sedangkan konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang sangat pendek. Kemudian untuk restitusi, masalah selalu terpecahkan. Untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berikutnya, kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Untuk restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Peraturannya adalah kamu harus. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Ini untuk konsekuensi. Untuk restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ini hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu, tadi motivasi, teori motivasi sudah, kemudian hukuman sudah, disiplin positif sudah, sekarang tinggal dihukum oleh penghargaan. Tadi Bu Septi menyatakan kalau ada anak mendapatkan penghargaan itu baik atau tidak. Kalau Bu Septi menyatakan baik, asalkan penghargaan itu tidak selalu melulu dalam bentuk barang, tetapi kita memberikan penghargaan bisa dalam bentuk ucapan atau pujian. Nah, ini Bapak Ibu, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya menurut Alfie Kohn. Nah, ini adalah efek dari dihukum oleh penghargaan, Bapak Ibu. Tidak semua penghargaan itu berefek positif terhadap siswa. Biasanya kita di SD itu sering, Bapak Ibu, anak saya kalau berangkatnya jam 6 lebih seperempat atau jam 6 itu nanti akan mendapatkan bintang 1, bintang 2, bintang 3. Anak akan berpikiran
Ya, yang namanya anak ketika sudah kecewa, dia biasanya tidak akan melakukan itu lagi. Lah buat apa wong tidak mendapatkan bintang? Jadi ketergantungan anak itu melakukan sesuatu karena penghargaan, berarti masuk ke motivasi apa tadi? Eksternal, ya, masuk ke motivasi eksternal. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Riset anak yang tidak diberi permen lebih sedikit kesalahan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan bersifat menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Motivasi dari dalam diri intrinsik. Jika kita berikan penghargaan pada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Oke. Itu untuk efek dari penghargaan. Berikutnya Bapak Ibu, yang kita susun selanjutnya disiplin positif, yaitu mencoba untuk membuat keyakinan kelas. Monggo Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke kelas, seharusnya kita sudah membuat peraturan kelas terlebih dahulu, kemudian baru kita berikan ke keyakinan kelas. Peraturan kelas itu peraturan, berarti di situ ada muncul kalimat negatif, yaitu dilarang, tidak boleh, terus apa lagi? Jangan. Oke, dilarang, tidak boleh, jangan, itu merupakan peraturan. Kita rubah menjadi keyakinan. Contoh Bapak Ibu, dilarang datang terlambat, berarti keyakinannya apa? Sebaiknya Iya, datang tepat waktu, kan seperti itu. Silakan Bapak Ibu ketika sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya Bapak Ibu semuanya, ketika ada anak yang melanggar dari keyakinan itu, kita nanti langsung bisa mengambil anak itu dengan menyebutkan lagi kesalahan kamu apa, kemudian keyakinan kelas apa yang sudah kalian langgar, seperti itu. Oke, jadi yang pertama kali yang kita lakukan sebagai guru, membuat peraturan, kemudian dinyatakan menjadi dituangkan menjadi keyakinan kelas. Tidak membuli teman, berarti keyakinan kelasnya apa? Menghargai sesama teman. Ya, jadi masing-masing kelas nanti mempunyai keyakinan kelas tersendiri. Ini untuk keyakinan kelas. Nah, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas ini peraturan dan keyakinan kelas. Monggo Bapak Ibu sambil dilihat. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bisa tadi keyakinan kelasnya diganti apa Bu? Datang tepat waktu, boleh. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, berarti keyakinan kelasnya keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, berarti berhubungannya dengan kesehatan, jaga kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, melatih kita untuk bersabar, ya, berarti antri, ya, menghormati orang lain. Antri kan juga menghormati orang lain, ya. Kemudian menggunakan masker, berhubungannya dengan kesehatan dan keselamatan, berarti jaga kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, juga hubungannya dengan nilai keselamatan dan keamanan. Ini antara peraturan kelas dengan kemudian dirubah, dituangkan menjadi keyakinan kelas. Bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Ini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tidak boleh ada kalimat jangan, tidak boleh ada kalimat dilarang atau tidak boleh. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas.
Ya, jangan sampai berat, banyak sekali keyakinan kelasnya sampai 20, nanti siswa bingung untuk mengingat, ya. Paling tidak 10 lah, 10 saja sudah termasuk banyak itu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Saya kemarin mencoba untuk membuat keyakinan kelas seperti ini, Bapak Ibu. Saya menempelkan sticky note, ya, anak saya suruh menulis satu-satu. Kemudian silakan kamu tuliskan peraturan kelasnya terlebih dahulu, tempelkan di sebelah sana. Yang sebelah sini harusnya menempelkan keyakinan kelas, tetapi belum selesai kemarin. Ya, ini baru peraturannya. Kemudian nanti ada sebelahnya adalah keyakinan kelas yang diambil dari peraturan kelas yang mereka buat sendiri dari kesepakatan anak-anak itu. Ini tentang keyakinan kelas. Berikutnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang harus kita pahami Bapak Ibu, bahwa anak itu mempunyai kebutuhan dasar sama seperti kita. Kebutuhan dasar kita yaitu satu, kasih dan sayang rasa diterima, kemudian penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Maka dari itu ketika anak melakukan satu kesalahan, sebetulnya mereka mempunyai tujuan tadi yang disampaikan. Tujuannya apa? Kemungkinan mereka kurang dari 5 dasar kebutuhan pokok ini. Kebutuhan dasar manusia. Mungkin mereka satu, kurang apa Bapak Ibu? Kasih sayang. Ya, kebanyakan anak-anak di sini adalah banyak yang ditinggal orang tua ke luar negeri, kemudian mereka tinggal dengan mbahnya. Jadi mereka memang butuh kasih sayang. Kemudian mungkin mereka ingin mendapatkan apa? Kebebasan. Ya, kebebasan, tapi kadang-kadang kalau tidak kita kontrol, mereka akan mendapatkan inginnya kebebasan yang bebas, ya, yang tidak ada aturannya. Kemudian mungkin mereka kurang mendapatkan kesenangan dan kurang mendapatkan penguasaan. Contoh kasus seperti ini Bapak Ibu. Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Coba Pak Haryanto. Tadi mic-nya mana Bang? Jika Anda menemui kasus seperti ini, ya, Doni yang sering meminta bekal makan kepada temannya. Yang pertama-tama saya akan menanyakan dulu alasan Doni melakukan hal tersebut, Ibu. Ya. Karena kembali lagi ke latar belakang anak-anak yang berbeda dan sangat majemuk, sangat banyak. Apabila memang ada permasalahan di rumah, maka saya akan bicara face to face. Kalau karena saya guru BK, saya akan melakukan konseling dulu dengan Doni terkait latar belakang atau asesmen. Saya akan melakukan asesmen tentang terkait Doni melakukan hal tersebut. Kemudian pada selanjutnya saya akan mengajak untuk berpikir hal yang dilakukan itu baik atau tidak, dan saya akan mencoba untuk merefleksikan perasaan-perasaan teman-temannya yang selalu dimintai makanan dengan seperti itu, dan berkelanjutan saya yakin Doni akan berubah, kurang lebih seperti itu. Ya. Terus menurut Anda kira-kira apa sih alasan Doni melakukan itu? Untuk alasan Doni, saya akan berasumsi mungkin ya Bu, karena ini masih kelas 2A, mungkin itu masih pada fase anak-anak ya Bu. Untuk fase anak-anak ini kan untuk berpikir benar dan salahnya belum terlalu baik seperti orang dewasa ya Bu. Artinya rasa memiliki
terhadap suatu barang itu lebih besar. Nah, itu mungkin saya rasakan karena saya masih anak kecil, apakah direbut, apakah diminta, apakah diakui. Nah, itu kan bagaimana kita bisa mencoba merasakan apa yang dirasakan anak dan kita menjadi temannya dia dan kita bisa berpikir bersama-sama anak-anak. Kurang lebih seperti itu. Kalau menurut Pak Har, berarti Doni itu dari kebutuhan dasar manusia tadi, kira-kira dia kekurangannya di bagian apa? Dia penguasaan. Penguasaan ya, dia ingin menguasai ya. Dan mungkin kesenangan ya Bu, kesenangan apa ya namanya? Kesenangan bahwa makanan yang dia minta itu yang dia suka ternyata, jadi dia merasa untuk memenuhi itu. Iya, iya, oke, ya. Terima kasih Pak Har. Iya. Ya, untuk langkah-langkahnya tadi sudah tepat ya. Jadi menanyakan terlebih dahulu kepada Doni kenapa kok alasannya dia selalu meminta makanan tersebut kepada temannya. Kemudian kira-kira apa sih yang mendasari alasan Doni melakukan itu? Mungkin dia merasa penguasaan, ingin menguasai teman-temannya seperti itu nggih. Atau mungkin juga karena dia di rumah belum makan, jadi kurang kasih sayang dan perhatian. Begitu ya Bapak Ibu? Oke. Terus berikutnya, nah ini adalah 5 posisi kontrol guru. Monggo Bapak Ibu dipahami semuanya, kita itu ada pada posisi yang mana, diri kita itu ada pada posisi yang mana. Posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Coba sekarang diperhatikan untuk yang penghukum dulu. Menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Pernah apa tidak kita melakukan itu? Pernah. Oke. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Pernah apa tidak? Tidak. Ya, memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Itu hasilnya. Pernah apa tidak? Ketika kita menangani anak, kemudian hasilnya anak itu akan berbohong. Pernah apa tidak? Pernah, pasti ya. Ini sering ya, sering kita temui. Kemudian murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Dia merasa benci dengan guru itu. Iya apa tidak? Iya. Mesti. Lah aku paling sebel ketemu dengan bu ini. Saya sebel ketemu dengan pak ini. Ya. Kemudian biarkan saja, nanti juga marah-marahnya. Iya. Ya. Mesti ada murid yang seperti itu. Ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Kita kalau ngomong itu, kalau ngomongin ke anak, apa kamu nggak kasihan dengan ibu? Kenapa sih kamu melakukan itu? Nah, dari kalimat itu anak itu akan tertanam merasa bersalah, kan gitu, ya? Ini. Kemudian kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Di jiwa anak, aduh kasihan sekali ibu, kan seperti itu, ya? Terus berikutnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, kemudian ada kata maafkan saya, kemudian merasa rendah diri dampaknya. Kemudian posisi kontrol guru sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kenapa tidak Bapak Ibu membuatkan alasan untuk muridnya? Ayolah ibu, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah membantumu. Kira-kira pernah nggak Bapak Ibu mengucapkan seperti itu? Kemudian ada lagi murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia. Saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Ini sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Apa sih peraturannya? Murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini untuk manajer, mengajukan pertanyaan, apa yang kita yakini, menguatkan pribadi, meletakkan murid sebagai individu yang positif dan berkualitas, mengevaluasi diri. Bapak Ibu bisa introspeksi diri, selama ini kita sebagai posisinya sebagai apa?
penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Pernah semuanya. Oh, pernah semuanya. Berarti pernah semuanya. Pernah merasakan saya sebagai penghukum. Yang paling sering sebagai apa, Bu Hati? Ya, saya berusaha karena ada aksi nyata. Jadi saya itu sudah pernah nomor 5. Nomor 5 sebagai manajer. Iya. Posisi kontrol yang diharapkan adalah posisi kontrol yang nomor 5, Bapak Ibu, sebagai manajer. Kalau selama ini saya sebagai pembuat rasa orang bersalah, penghukum, teman, pemantau, saya jarang menjadi sebagai manajer. Ya, setelah mempelajari ini, mari kita posisikan diri kita sebagai manajer untuk anak-anak kita. Ini contoh posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus dari lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu tuh anak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Iya. Dari video ini kira-kira kita sudah pernah melakukan ini, Bu Rini? Sudah pernah belum, Bu Rini? Sudah ya? Kita sudah pernah melakukan ini terhadap anak-anak kita. Jujur saja, sebagai guru ketika ada anak terlambat dan lain sebagainya, apalagi murid itu bolak-balik, kita muncul rasa emosi kita. Mungkin betul Bapak Rusadi? Betul nggak? Iya. Mungkin kalau bapak-bapak lebih kalem, mungkin kalau marah-marah beda dengan ibu-ibu yang intonasinya 3 kali lebih tinggi. Nggak. Jadi ini adalah contoh posisi sebagai penghukum. Kemudian contoh posisi sebagai rasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Iya, ini posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kita juga pernah melakukan ini ya Bapak Ibu
bersalah. Terakhir yaitu posisi kontrol sebagai manajer yang harus kita kuasai juga Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Iya, Bapak Ibu demikian tadi untuk contoh-contoh posisi kontrol guru, apakah sebagai teman ataukah sebagai pemantau atau sebagai merasa bersalah. Ya. Jadi yang diinginkan adalah kita sebagai posisinya itu sebagai seorang manajer, bukan sebagai teman atau sebagai penghukum, terutama para penghukum itu ya. Ya, mari kita diskusi sebentar Bapak Ibu. Dari pernyataan-pernyataan di bawah ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrolnya sebagai apa tadi? Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer? Penghukum? Pemantau? Manajer? Pemantau Bapak Ibu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Pembuat merasa bersalah, penghukum. Oke. Ini adalah posisi kontrol seorang guru yang tadi ada 5. Silakan Bapak Ibu, apa yang sudah saya jabarkan tadi, ada posisi sebagai teman, pembuat merasa bersalah, dan posisi yang terakhir yaitu manajer. Terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah suatu program proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Makanya sekarang yang sedang digaungkan itu adalah keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu, nanti silahkan yang belum membuat keyakinan kelas untuk setiap mata pelajaran mungkin membuat keyakinan kelasnya tersendiri dari peraturan sudah dibuat itu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Saya kemarin mempraktekkan ini Bapak
di tugas CGP itu ada disuruh membuat kasus, kemudian saya harus menggunakan segitiga restitusi. Jalannya atau prosesnya itu harus pas banget dengan ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Biasanya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, biasa kalimat yang digunakan oleh guru salah satu dari ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tapi kita jarang ya menggunakan kalimat ini ya. Oh pernah ya, tapi jarang ya Bu. Pernah tapi jarang. Iya. Tidak ada manusia yang sempurna. Pernah saya mengatakan seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga dulu pernah berbuat salah. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini kok. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah menstabilkan identitas. Kalimat-kalimat ini yang perlu disampaikan kepada anak. Kemudian langkah segitiga restitusi yang kedua, validasi kebutuhan. Membantu siswa mengenali basic kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Apa yang dikatakan guru? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini validasi kebutuhan. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Terakhir yaitu ditanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu tidak sepakati, ya kan? Apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Coba disebutkan. Kalau 10 saya yakin mereka akan hafal. Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas ideal yang seperti apa sih yang ingin kamu inginkan di kelas kita? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini untuk menanyakan tentang keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu, demikian tadi apa yang sudah saya jabarkan tentang budaya positif. Yang pertama tadi ada disiplin positif, kemudian motivasi diri, kemudian 5 posisi kontrol, hukuman dan penghargaan, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kepada Bapak Rosadi mungkin bisa memberikan refleksi perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Bapak Rosadi. Terima kasih. Setelah saya mengikuti materi ini, saya menjadi lebih tahu kalau selama ini saya di posisi sebagai guru, apa yang penghukum sampai yang manajer. Ya. Alhamdulillah dengan materi ini terbantu sekali. Saya bisa menikmati, kemudian mendapatkan manfaat dari yang belum tahu menjadi tahu, dan insya Allah setelah mengikuti materi ini berusaha menjadi guru yang lebih baik. Terima kasih. Iya, terima kasih pada Bapak Rosadi. Bapak Rosiadi sekarang, monggo silakan berikan refleksinya. Apa sih perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini? Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perasaan saya setelah mengikuti sesi ini adalah ternyata itu tantangannya cukup berat untuk memunculkan motivasi intrinsik. Artinya motivasi yang berasal dari dalam. Kalau yang dari luar memang kita sering melakukan, tapi yang
memunculkan motivasi intrinsik ini yang menjadi tantangan kita sebagai guru. Terima kasih Bu saya. Terima kasih. Terima kasih pada Pak Rosiadi. Terakhir Bu Rini, Bu Rini. Terima kasih. Dengan adanya paparan tentang yang disampaikan tadi oleh Bu Susi, memotivasi kami untuk menjadi guru yang lebih baik, untuk menjadi guru yang bukan sebagai penghukum. Tentunya kita memberi pelayanan yang baik dan selalu siap untuk membantu, membimbing, mendidik anak didik kita sehingga perilaku dan karakter anak didik kita menjadi benar-benar berkarakter positif, dan kita sebagai guru bisa menerapkan apa yang menjadi kebutuhan siswa dalam pembelajaran, tentunya yang menyenangkan, yang bagi anak didik kita menjadi termotivasi untuk belajar, dan kita sebagai guru menjadi lebih baik dalam bersikap dan tentunya menghadapi siswa-siswa yang berkarakter negatif. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah memberikan refleksinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kita dalam hati kita sudah mendasari dalam diri bahwa kontrol yang ada pada dalam diri adalah berasal dari diri kita sendiri. Kemudian kita mencoba untuk menjadi posisi kontrol yang paling bagus di antara 5 tadi, yaitu sebagai manajer. Kemudian kita harus mampu memahami kebutuhan dasar manusia, terutama untuk kebutuhan dasar siswa-siswa kita ada 4 tadi. Semuanya kita pahami semuanya, berarti anak melakukan kegiatan itu dia mempunyai tujuan, dia mempunyai satu permasalahan, kekurangannya apa, seperti itu. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran pertama, sebelum kita melakukan pembelajaran, saya akan memberikan peraturan dan keyakinan kelas sesuai dengan sesuai dengan impian kalian. Saya pengen kelas kalian seperti apa, itu adalah impian kalian semuanya. Untuk apa? Untuk menciptakan disiplin pada diri kalian masing-masing. Nanti akan saya tempelkan di sini, ya. Peraturan apa saja yang ingin kira-kira kalian tuliskan di papan ini saya nanti tempelkan, ya. Masing-masing satu bangku nanti menuliskan satu saja. Kamu diskusikan. Kira-kira apa sih peraturan kelas yang saya inginkan di kelas ini biar kelas saya itu menjadi kelas yang apa tadi? Mantap. Oke, satu kali lagi, satu kata untuk 9B. Mantap. Ya, kita wujudkan kelas yang mantap itu yang seperti apa? Oke, perhatikan semuanya yuk. Di kertas yang sudah dibagi tadi, silahkan tuliskan peraturan kelas yang ingin kalian ciptakan di kelas kalian. Biar kelas kalian itu nyaman, biar kelas kalian itu ketika semua Bapak Ibu guru masuk itu merasa senang masuk ke kelas 9B. Coba tuliskan, kemudian tempelkan di sini. Yuk, mulai. Peraturan itu biasanya ada kalimat apa? Dilarang, terus? Tidak, terus? Jangan, betul. Dilarang, tidak, jangan. Tuliskan dulu. Pokoknya tuliskan di situ ada kalimat-kalimat dilarang, tidak boleh, atau jangan. Yang sudah ketemu tempelkan di sini. Yang sudah dicatat di situ tempelkan di sini. Ya.
Sudah semuanya? Sudah semuanya? Oke, salah satu Mbak. Nih, baca. Buka apa saja? Sakit nggak? Enggak, maskernya dibuka aja. Kalau yang tidak lagi sakit, maskernya dibuka aja ya. Biar Bu Susi itu paham wajahnya siapa saja. Selama ini saya pahamnya hanya dengan Kangga, Afif. Kalau yang anak putri kan jarang yang paham saya. Ya Mbak, bacakan Mbak, sini, cepat. Yang keras. Dilarang makan saat ada guru. Apakah ada yang ada gurunya makan ketika pelajaran? Dilarang tidur di kelas, apa ada? Oke, terus dilarang tidur di kelas lagi, terus dilarang telat masuk kelas. Apakah ada yang telat masuk kelasnya? Biasanya pergantian jam? Ya, kemana? Kantin. Kalau ke WC nggak apa-apa, kalau ke kantin jangan ya, kan karena belum saatnya untuk istirahat. Oke, terus dilarang menggunakan masker. Dilarang menggunakan masker. Ya. Oke, penggunaan masker itu bagi yang sedang sakit. Ya, karena kita mudah-mudahan sudah nggak ada corona lagi. Ya. Oke, terus dilarang. Apakah ada? Coba yang keras, apakah ada? Berapa pasang yang di sini? Ada apa enggak? Enggak ada karena pacarnya sudah lulus. Ya kan? Ya kan? Karena pacarnya sudah lulus, orang mungkin akan pacaran di dalam kelas. Oke, terus? Ini acara sudah? Dilarang berisik. Banyak ya? Terus? Jangan duduk di atas meja. Apakah meja ada yang digunakan untuk duduk? Oke, terus? Sudah tadi, terus? Jangan membuat kegaduhan di dalam kelas. Apakah ada troublemaker-nya di sini? Ada. Oke, dilarang makan saat jam pelajaran sama. Terus? Jangan membuat gaduh sama. Oke, terus? Dilarang mengeluarkan baju. Berarti baju apa? Ya, kalau yang seperti ini memang harus dikeluarkan. Terus? Iya, dilarang berisik ketika pelajaran. Oke, terima kasih Mbak. Ya, silakan duduk. Ini peraturan-peraturan kelas yang sudah kalian buat. Ya, kesepakatan semuanya. Pokoknya dilarang makan ketika ada guru, dilarang tidur ketika pelajaran, dilarang pacaran ketika di dalam kelas. Bu Susi nggak melarang kamu pacaran, mau namanya jatuh cinta, ya kan? Nggak bisa dilarang, ya. Tetapi ya ada waktunya, ada tempatnya. Ketika pacaran ya jangan di dalam kelas. Kasihan jomblo-jomblo, ya kan? Yang melihat, ya. Oke, nggak menghargai perasaan orang, ya kan? Oke, terus apa kita dia? Masker sudah dilarang, masker sudah, tidur saat jam pelajaran. Oke. Dilarang berisik ketika pelajaran. Ini ada sama dengan kegaduhan. Berisik itu ada macamnya ya. Ketika pelajaran diam saja malah Bu Susi nggak suka. Berarti kamu harus berisik. Berisiknya itu saling diskusi, bukannya apa namanya terasani dan lain sebagainya, enggak ya, tapi diskusi berisiknya ini ya. Oke, peraturan kelas sudah terbentuk. Sekarang kita masukkan ke keyakinan kelasnya. Itu kan untuk umum. Yang bahasa Inggris. Dilarang makan saat ada guru. Berarti kira-kira nilai apa yang kalian terapkan di situ? Dilarang makan saat ada guru. Nilai apa? Menghormati apa kesopanan? Sopan dan santun. Oke, sopan dan santun. Terus lagi. Dilarang menggunakan masker. Berarti nilai apa yang di
Santun masuk sudah. Terus apa lagi? Dilarang tidur saat pelajaran. Masuk kemana? Iya, kedisiplinan ya sudah. Terus berikutnya dilarang makan sudah. Jangan membuat kegaduhan sudah. Jangan duduk di atas meja sudah. Sopan dan santun. Dilarang tidur saat sedang pembelajaran sudah. Dilarang menggunakan masker sudah. Berarti sudah semuanya. Ada tidak di antara teman-teman kalian yang membuli temannya? Mengejek temannya? Berarti di sini harusnya dilarang mengejek teman. Oh, orang tua. Berarti apa kira-kira keyakinan kelasnya? Menghormati, sesama teman dan guru, ya kan? Ya kan? Jadi nggak boleh loh ya. Sekali lagi tidak ada yang memanggil nama orang tua temannya sekarang.